warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Prihan Rosanjani dengan NIM 25097 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raditya Isahepi Livirsta dengan nomor NIM 251098. Baik, dalam video ini kami akan memperagakan segala gerakan, posisi maupun terminologi dalam anatomi. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Dadah. Baik teman-teman, yang pertama adalah istilah-istilah anatomi berdasarkan posisinya. Yang pertama adalah depan dan belakang, anterior, posterior, ventral, dorsa. Kemudian bagian atas dan bawah, superior atas, inferior bawah. Lalu ada yang namanya kranial, yaitu kepala, caudal adalah ekor. Kemudian ascendant naik, descendant turun. Oke, kemudian bagian tengah dan samping. Medial adalah ke tengah, lateral adalah ke samping. Kemudian sentral adalah bagian tengah. Kemudian perifer adalah bagian samping. Oke, kemudian ada yang namanya kiri dan kanan. Kanan adalah dextra, kiri sinistra. Baik, kemudian adalah bagian dekat dan jauh. Bagian proksimal adalah bagian dekat. Kemudian ada distal, jauh. Kemudian ada luar dan dalam. Bagian eksterna adalah bagian luar. Interna adalah bagian dalam. Profunda adalah bagian dalam agak ke permukaan. Kemudian ada superficial adalah dangkal. Kemudian ada parietal, yaitu bagian luar, bagian permukaan, yakni contohnya kulit. Kemudian ada visceral adalah bagian dalam. Oke, kemudian ada arah. Yang pertama adalah vertikal, yaitu atas bawah tegak. Kemudian horizontal, datar. Kemudian adalah transversal, kemudian miring. Transversal miring. Kemudian adalah longitudinal, yaitu manjang. Kemudian yang terakhir ada palmar adalah bagian gerak atas. Kemudian ada plantar adalah bagian gerak bawah. Kemudian ada ulnar, ke arah ulnar. Kemudian ada radial, ke arah tulang pengupil. Kemudian ada tibial adalah bagian depan tulang betis. Kemudian adalah fibular, bagian belakang tulang betis. Untuk selanjutnya poin B, yaitu posisi-posisi anatomi. Nah, untuk posisi anatomi sendiri, yang pertama adalah posisi anatomi sendiri. Posisi anatomi, badan tegak, kemudian kaki ke arah depan, kemudian kedua tangan terletak pada samping. Kemudian posisi ibu jari berada menjauh dari pangkal tubuh. Ini adalah posisi anatomi. Kemudian yang kedua adalah posisi supin. Posisi supin sendiri adalah posisi ketika badan tergeletak menghadap atas dan kaki serta tangan berada pada posisi lurus. Kemudian ada posisi prone. Posisi prone sendiri adalah posisi terbaring dengan tengkurap. Sama seperti sebelumnya, posisi kaki dan tangan itu lurus. Kemudian yang terakhir adalah posisi litotomi. Posisi litotomi sendiri adalah posisi terbaring dengan kaki diangkat 90 derajat. Kemudian tulang betis dibengkokkan sebesar 90 derajat pula pada posisi fleksi sendiri. Nah, sama halnya contohnya seperti posisi ketika ibu sedang melahirkan.
akan memperagakan macam-macam gerak terminologi anatomi. Yang pertama ada fleksi. Fleksi adalah gerakan menekuk sendi. Lalu ada ekstensi adalah gerakan meluruskan sendi. Lalu ada abdomen, gerakan mendekati tubuh. Lalu ada abdomen, gerakan menjauhi tubuh. Lalu ada gerakan rotasi adalah gerakan memutar. Lalu ada gerakan sirkumdoksio adalah gerakan sirkuler atau gerakan gabungan antara fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Lalu ada gerakan elevasi adalah gerakan mengangkat. Lalu ada gerakan depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya, pada saat membuka mulut dan menutup mulut. Lalu pada saat mengangkat bahu dan menurunkan bahu. Lalu ada gerakan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke arah bagian luar. Lalu ada gerakan inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke bagian dalam. Dua gerakan ini hanya untuk wilayah pergelangan kaki. Lalu ada gerakan supinasi adalah gerakan mengadahkan telapak tangan. Lalu ada pronasi adalah gerakan menelungkupkan telapak tangan. Dua gerakan ini hanya untuk wilayah pergelangan tangan. Lalu ada gerakan endorotasi adalah gerakan memutar ke arah bagian dalam tubuh. Lalu ada gerakan eksorotasi adalah gerakan memutar ke arah bagian luar tubuh. Lalu ada aksis gerakan. Yang pertama ada aksis sagital adalah garis yang memotong bidang gerak sagital dengan bidang gerak transversal. Lalu yang kedua ada aksis transversal adalah garis yang memotong bidang gerak frontal dengan bidang gerak transversal. Lalu yang ketiga ada aksis longitudinal adalah garis yang memotong bidang gerak median dengan bidang gerak frontal. Lalu ada rongga-rongga dalam tubuh. Yang pertama ada rongga di area kepala. Yang pertama ada rongga tengkorak atau cavum carnialis. Di dalam cavum carnialis ada otak besar, otak kecil, dan batang otak. Lalu yang kedua ada rongga mata. Rongga mata atau cavum orbital, di dalamnya terdapat bola mata. Lalu yang ketiga ada rongga hidung atau cavum nasi. Di dalam cavum nasi terdapat saluran pernapasan. Lalu yang keempat ada rongga mulut atau cavum oris. Di dalam cavum oris terdapat lidah dan gigi. Lalu yang terakhir ada rongga telinga tengah atau cavum timpani. Di dalam cavum timpani terdapat tulang-tulang pendengaran. Lalu ada rongga-rongga pada bagian tubuh. Yang pertama ada rongga dada atau cavum thorax. Di dalam cavum thorax terdapat jantung, paru-paru, pembuluh darah, trakea, bronkus, dan esofagus. Lalu yang kedua ada rongga perut atau cavum abdomen. Di dalam cavum abdomen terdapat lambung, usus halus, usus besar, usus buntu, hati, limpa, kelenjar pankreas, dan empedu, serta ginjal. Lalu yang ketiga ada rongga panggul atau cavum pelvis. Di dalamnya terdapat kandung kemih, lalu ada rektum, lalu pada laki-laki terdapat prostat, lalu pada perempuan terdapat rahim dan ovarium.